Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidzawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita semua tidak lain dan tidak bukan karena berkat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa melakukan thalabul ilmi secara online. Ikhwafillah hafizakumullah. Pembahasan yang terakhir yaitu kita masih membahas seputar akhlak dan kepribadian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin masih belum selesai, yaitu kemarin sampai pada perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya. Maksudnya Anas bin Malik, seorang sahabat yang menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Beliau menjadi khadimnya Rasulullah selama 10 tahun, kemudian beliau berkomentar, selama Anas bin Malik melayani Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah mengatakan sedikit pun sama sekali. Itu sebagaimana yang di surat Al-Isra itu, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana itu. Jangan kalian berkata Dan Rasulullah tidak pernah mengomentari apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Jadi kalau Anas bin Malik mengerjakan sesuatu, Rasulullah tidak pernah berkomentar, kok kamu kerjakan itu? Dan kalau Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu tidak melaksanakan sesuatu, maka Rasulullah juga tidak pernah berkomentar, kenapa kamu kerjakan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orangnya sangat menjaga lisan. Orangnya sangat menjaga lisan. Karena yang sudah terjadi beliau biarkan, selama itu bukan berkaitan tentang kemungkaran. Kalau itu kaitannya dengan kemungkaran, maka Rasulullah tidak mungkin diam. Tapi kalau sekedar pekerjaan rumah sehari-hari, Rasulullah tidak pernah komentari. Itulah bagaimana akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Beliau mengatakan wa min sifatihi fit Taurat. Di antara sifat Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Taurat. Jadi kabar tentang datangnya Nabi akhir zaman itu kabar yang turun-temurun ada. Bukan sesuatu yang Rasulullah kemudian tiba-tiba muncul, enggak. Kabar tentang Rasul akhir zaman itu semua nabi, semua umat sebelum umat kita, umat Nabi Muhammad itu menunggu. Termasuk umatnya Nabi Musa. Makanya disebutkan tentang Rasulullah Nabi akhir zaman. Bagaimana cirinya? Cirinya disebutkan dalam Taurat, yaitu yang pertama Muhammadun Rasulullah. Namanya Muhammad Rasulullah. Kemudian sifat berikutnya atau ciri berikutnya Allah sebutkan di dalam kitab Taurat adalah Abdi al-Mukhtar. Hambaku yang terpilih. Hambaku yang terpilih. Hamba pilihan. Kemudian laisa bifadzin. Rasulullah itu bukan orang yang fadzin.
yang kasar. Jadi ini kabar tentang datangnya Nabi akhir zaman. Disebutkan bahwasanya Nabi akhir zaman itu namanya Muhammad. Dan seorang hamba pilihan. Dan sifatnya bagaimana? Bukan orang yang kasar. Wala ghalidhin, dan juga bukan orang yang keras. Dan juga bukan wala sohobin fil aswak. Bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Kemudian wala yajzi bi sayyiati as-sayyi'atah. Dan ciri Nabi akhir zaman itu beliau tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Kalau dijahatin, Rasulullah nggak pernah balas kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfahu, akan tetapi beliau ya'fu, memaafkan, wa yasfahu, dan berlapang dada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian berikutnya, wa kana min khuluqihi annahu yabda'u bisalami man laqiyah. Di antara akhlak Rasulullah, itu kalau beliau ketemu sama orang, beliau selalu memulai salam. Jadi ketemu orang, yang salam duluan itu mesti Rasulullah. Meskipun beliau orang yang paling mulia. Enggak kemudian karena mentang-mentang beliau Nabi, ya beliau diam. Saya disalamin dulu lah, diam dulu. Nunggu orang salam sama saya. Enggak. Rasulullah selalu mulai salam. Kemudian waman faraqahu bihajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsharif. Dan kalau beliau itu berpisah dengan seseorang karena ada kebutuhan, artinya beliau berpisah karena kebutuhan, sabarahu, beliau bersabar tetap bareng sama orang tersebut hatta yakuna huwal munsharif, sampai orangnya yang pergi. Artinya beliau kalau ketemu orang nggak pernah kemudian beliau pergi duluan. Beliau pergi duluan. Nunggu orangnya benar-benar pergi. Mungkin ada kebutuhan. Nunggu orangnya yang pergi. Wa ma akhadha ahadun yadahu fa arsala yadahu hatta yursilaha al-akhidi. Dan Rasulullah tidaklah ada orang lain kemudian mengambil tangan beliau. Kemudian orang tersebut menjabat tangan beliau hatta yursilaha al-akhidi. Melainkan orang lain yang melepas jabat tangan. Jadi ini termasuk akhlak indahnya Rasulullah. Kalau disalamin, beliau itu nunggu orangnya yang ngelepas. Nunggu orangnya yang ngelepas tangan. Nggak pernah beliau melepas tangannya duluan. Luar biasa. Kemudian sifat berikutnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana yajlisu hatta yantahiya haitsu yantahi bihil majlisu mukhtalitan bi ashabi ka'annahu ahaduhum. Dan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau duduk, beliau duduk di mana tempat duduk itu berakhir. Artinya begini, kalau duduk bareng rame-rame itu biasanya kan orang, kalau dia orang itu mulia, orang itu punya kedudukan atau dituakan begitu, biasanya dia akan memilih duduk di tengah atau di depan. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah duduk di mana majelis duduk-duduk itu, kumpul-kumpul itu ada. Kalau adanya di ujung, ya udah beliau duduk di ujung. Kalau adanya di pinggir, beliau duduk di pinggir. Mukhtaliton bi ashabihi. Beliau ngumpul, nyampur bareng-bareng sama sahabat beliau, ka'annahu ahaduhum. Seakan-akan beliau salah satu dari mereka. Nggak ada bedanya. Fayatil ghoribu, kemudian ada orang asing, bukan penduduk Madinah datang. Fala yadri, dan orang ini nggak tahu ayyuhum huwa, yang mana Rasulullah. Hatta yas'ala anhu, hingga orang tadi bertanya. Jadi saking nggak ada bedanya sama para sahabat, saking beliau itu tawadhu'nya, beliau gaul bareng, beliau duduk-duduk bareng, beliau kumpul bareng sama para sahabat. Nggak pernah mentang-mentang beliau nabi. Bukan semua sekedar nabi. Beliau adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Kemudian beliau harus duduk di tengah atau harus duduk di depan. Kalau nyampaikan majelis beda. Tapi kalau lagi duduk-duduk biasa, nggak mungkin, nggak pernah beliau kemudian minta duduk di tengah. Beliau duduk di mana yang ada. Itulah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa kana tawilu sukuti, dan Rasulullah ini orang yang banyak diam. Orang yang banyak diam. Makanya kita lihat ciri Rasulullah itu adalah jawami'ul kalim. Omongannya irit, tapi kalau disyarah, kalau dijelaskan itu panjang. Itu Rasulullah. Makanya beda sama orang sekarang. Orang sekarang omongannya banyak, nggak ada isinya. Orang sekarang ngomongnya banyak, nggak ada isinya. Rasulullah itu ngomongnya sedikit. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu jadi kitab sendiri. Cuma ngomong tentang niat. Kemudian Rasulullah berkata tentang, ditanya tentang misalkan tentang air laut. Kitab Bulughul Maram. Lalu ditanya tentang air laut. Ada sahabat berlayar di laut, kemudian dia punya air seember saja. Kalau air seember ini dipakai wudhu, maka dia kehausan, nggak bisa minum. Kalau dipakai minum, dia nggak bisa wudhu gitu kan. Kemudian sahabat ini nanya, gimana kalau saya wudhu pakai air laut? Boleh nggak? Rasulullah tidak menjawab boleh atau tidak. Kan kalau ditanya gitu, biasanya kan jawabnya boleh. Tapi Rasulullah jawabnya beda. Rasulullah itu menjawabnya, hiyal tahuru ma'uhu wa yahillu maitatahu. Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Langsung dijelaskan gitu. Suci airnya, halal bangkainya. Ini ciri orang yang sangat cerdas. Ditanya, kemudian jawabannya itu menghilangkan semua pertanyaan. Nah, itu ciri Rasulullah. Meskipun ngomongnya sedikit. Kemudian kata beliau lanjutkan, fa'idza takallama, dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara, lam yasrid kalamuhu. Omongannya itu nggak berderet-deret, nggak sambung menyambung. Artinya nggak ngomongnya cepat kayak orang rap, nggak. Bal, akan tetapi yatasabbatu fihi, beliau ngomongnya itu yatasabbat, pelan-pelan, dijeda. Wa yukarriru, dan Rasulullah ulang-ulang supaya apa? Liyufhama, supaya bisa dipaham. Kemudian wa kana ya'fu ma'al qudrati, dan Rasulullah itu beliau memaafkan ma'al qudrah, meskipun mampu membalas. Ini beda orang memaafkan yang bisa ngebalas sama yang nggak bisa ngebalas. Yang nggak bisa ngebalas contohnya gimana? Contohnya kita orang Indonesia. Kamu maafin nggak orang Belanda? Kamu maafin nggak orang Jepang? Ya maafin. Kenapa? Karena nggak bisa balas. Karena nggak bisa balas. Tapi Rasulullah ini bisa membalas. Kapan? Waktu Fathu Mekah. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, datang ke kota Mekah ditaklukkan, tapi Rasulullah tidak membalas. Rasulullah tidak membalas perlakuan orang-orang musyrik, padahal beliau mampu. Kemudian wala yuwajihuhu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghadapi ahadan, seorang pun bima yukrahu, dengan hal yang orang tersebut benci. Artinya kalau ketemu sama orang, beliau selalu berusaha menemuinya dengan apa yang orang tersebut suka. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata penulis, wa kana asdaqan nasi lahjatan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling jujur bicaranya. Wa ufahum dhimmatan, dan yang paling memenuhi janji. Wa alyanahum arikatan, dan yang paling lembut wataknya. Wa kromahum usrotan, dan yang paling mulia cara pergaulan. Cara bergaulnya beliau mulia. Wa man ro'ahu, dan siapa saja yang melihat beliau badihatan, secara sekilas, habahu, orang itu akan segan sama beliau. Jadi siapa saja orang melihat Rasulullah cuma sekilas saja, maka orang tersebut akan merasa enggan. Dan waman khalatahu ma'rifatan ahabbahu. Tapi kalau
ada orang kemudian bergaul sama beliau sampai kenal, ahabbahu, maka orang ini akan cinta sama beliau. Wa kana ashabuhu, dan dulu para sahabat Rasulullah, idza takallamu fi amri dunya, kalau para sahabat ini lagi ngobrol-ngobrol perkara dunia, tahaddasa ma'ahum. Rasulullah ikut ngobrol. Jadi nggak cuma tentang perkara agama saja. Rasulullah pun ikut ngobrol sama para sahabat tentang perkara dunia. Wa kanu yatadzakaruna amrul jahiliyati fayadhakuna wa yabtasim. Dan dulu para sahabat juga biasa yatadzakaruna amrul jahiliyah. Biasa nostalgia gitu ya bahasanya. Nginget-nginget waktu masih zaman jahiliyah. Fayadhakun, kemudian para sahabat ini saling tertawa. Jadi mengingat era jahiliyah, mereka itu menertawakan era zaman dulu. Kalau bahasa kita tuh mungkin zaman-zaman belum hijrah gitu ya, zaman-zaman belum ngaji. Itu mereka bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kalau ketemu hal-hal yang lucu, mereka tertawa. Dan Rasulullah mendengarkan. Wayab tasim. Dan Rasulullah biasa tersenyum. Kalau dengerin cerita-cerita lucu para sahabat zaman jahiliyah, zaman belum masuk Islam, kalau bahasa kita zaman belum hijrah, maka beliau tersenyum. Kemudian kata beliau, wa kana asja'an nas, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pemberani. Meskipun lembut, tapi beliau orangnya pemberani. Qala ba'du ashabina, qala ba'du ashabihi. Berkata sebagian sahabat Rasulullah, kunna, kami dulu, idah marrotil hidaku, apabila bahaya itu semakin memerah, ihmarot itu semakin memuncak, wastaddal ba'su, kemudian rasa takut itu menjadi sangat. Ini maksudnya di dalam peperangan. Ini kalau dalam peperangan itu tiba-tiba peperangannya semakin sengit, semakin semakin seru gitu. Intaqaina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat apa yang mereka lakukan? Kami berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kejadian di perang Uhud. Di perang Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diincar. Kenapa? Karena beliau pemimpin. Diincar. Rasulullah berteriak ketika para dijepit ya pasukan kaum muslimin dari dua sisi. Ketika itu oleh Khalid bin Walid, ketika Khalid bin Walid belum masuk Islam. Ketika dijepit, kemudian Rasulullah SAW berteriak, "Ana Rasulullah, ana Muhammad, saya Muhammad. Kalau kalian nyari Muhammad nih di sini." Supaya para sahabatnya selamat. Itu keberanian Rasulullah SAW. Walam yakun bitawilil ba'in, dan Rasulullah itu fisiknya bukan yang sangat jangkung, wala bil qasir, juga enggak pendek, sedang. Karena rob'atan minal kaum, beliau itu orang yang kalau di kaumnya itu sedang, enggak terlalu jangkung tinggi, enggak bukan yang paling tinggi, juga bukan yang paling pendek, sedang, rata-rata. Kemudian kata beliau, wa kana azharul launi walam yakun bil adam, dan Rasulullah itu kulitnya itu azhar, kulitnya itu cemerlang. Kulitnya itu kalau bahasa kita itu bersih bersinar, glowing gitu ya. Kulitnya beliau itu bersinar. Walam yakul bin Adam, dan Rasulullah itu kulitnya itu enggak kusam, enggak kusam. Ini Rasulullah. Makanya para sahabat ketika itu ditanya, Anas bin Malik kalau nggak salah, ditanya, Rasulullah itu wajahnya seperti pedang atau bagaimana? Karena bercahaya kan disebut bercahaya, pedang kan mengkilat. Apa kata Anas bin Malik? Tidak. Bal kal qamar. Tidak, bahkan wajah beliau itu bagaikan rembulan, ya, bagaikan rembulan. Alaihi sholatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa kana rajilus sya'ri, dan Rasulullah itu rambutnya itu rojil. Rojil itu ombak. Nggak keriting tapi juga nggak lurus. Ikal. Kalau ikal agak keriting ya. Jadi ombak. Laisa bil basti wala, dan bukan basut. Basut itu lurus kayak kayak perempuan gitu. Walal jadhil qotok. Dan tidak keriting. Qotot itu apa? Ngual-ngual gitu. Keriting.
Wa kana sya'ruhu, dan rambut beliau itu ila sahmati udunihi, sampai ke cuping telinganya. Rambut Rasulullah itu agak panjang. Agak panjang. Ini ciri fisik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana wasi'a jabhati, dan Rasulullah itu dahinya lebar. Dahinya lebar. Kemudian wa azajja al hawajib, dan hawajibnya alisnya itu melengkung. Tapi nggak nyambung, tapi nggak bersatu. Tapi melengkung, panjang. Kemudian wa au aja al ainaini. Kedua mata beliau itu auaj, hitam. Kedua mata beliau itu hitam, yang sangat hitam. Kemudian ahdaba al asfar. Asfar beliau, bulu mata beliau itu lentik. Bulu mata beliau itu panjang, lentik. Wakna, dan mancung al irnain. Hidungnya. Hidung beliau mancung. Wasahla, dan sahl al khaddaini. Kedua pipi beliau itu enggak keras, tapi sahl, enggak terlalu keras. Kalau bahasa kita apa? Empuk, tapi enggak tembam ya, empuk. Kemudian wakathal lihyati, jenggot beliau tebal. Ka'anna unuqahu jidu dumyatin, dan leher beliau itu bagaikan leher patung jenjang. Wa aridos sodri, dan dada beliau itu arid. Arid itu bidang, lebar. Sawa al-batni was sodri, dada dan perut beliau itu rata, nggak buncit. Kemudian rohba ar-rohati, dan telapak tangan beliau itu lebar. Tawila zandain, pergelangan tangan beliau, lengan bawah beliau itu panjang. Kafuhu al-yanu minal harir, dan telapak tangan beliau itu lebih halus daripada sutra. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ciri fisik beliau. Makanya para sahabat itu mengatakan, mereka tidak pernah melihat orang yang lebih tampan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orangnya ganteng, tampan. Dadanya bidang, kemudian perutnya rata, kemudian bahunya lebar, dahinya lebar, kemudian rambutnya nggak keriting, nggak lurus, ikal, sampai kadang-kadang beliau panjangkan sebahu, kadang-kadang sampai bawah cuping telinga, dan seterusnya. Ini ciri fisik beliau, alaihi salatu wassalam. Kita kalau dengar begini tuh harusnya rindu ya, rindu sama beliau. Dan ini ada kitab khusus ya, membahas tentang ciri fisik beliau. Namanya Kitab Syama'il Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Nah, ini kitab ini punya sejarah yang cukup unik di era kita, Kitab Syama'il Muhammadiyah. Ketika Prancis itu mengadakan lomba karikatur yang belum lama ini, karikatur Rasulullah, kemudian diprotes oleh banyak negara-negara Islam di seluruh dunia. Negara tetangga kita, negara Malaysia, itu mereka mengirimkan nota protes diplomatik yang dibarengi dengan Kitab Syama'il Muhammadiyah, kitab yang menerangkan tentang kepribadian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah diterjemahkan ya, sudah diterjemahkan. Kemudian wa amma mu'jizatuhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun mukjizat beliau apa saja? Fa inna man syahada ahwalahu wa sami akhbarahu al mustamilata ala akhlaqi wa alihi wa adabihi. Setiap siapa saja, semua orang yang menyaksikan keadaan beliau, mendengar perkataan beliau, yang mana keadaan dan perkataan beliau itu mengandung akhlak beliau, afal, perbuatan beliau, adab beliau, wa bada'i tadbirihi, dan indahnya pengaturan beliau lima solihil khalqi, untuk kemaslahatan seluruh makhluk, wa mahasini isyaratihi, dan bagusnya isyarat beliau, bagusnya petunjuk beliau, fi tafsili dhahiri syar'i, dalam beliau merinci syariat-syariat.
Jadi beliau tidak pernah membiarkan segala sesuatu itu ngambang. Ada perinciannya, yang butuh dirinci beliau rinci. Alladzi ta'jizu al-uqala'u wal fusoha'u. Yang mana orang yang berakal dan orang-orang yang fasih lisannya itu merasa tidak mampu an idraki awaili daqaiqiha, untuk mendatangkan, untuk mencapai kedalaman-kedalaman yang telah beliau raih, baik dalam akhlak beliau, dalam tindak tanduk beliau, dalam adab beliau, dalam bagaimana beliau merinci syariat. Fituli a'marihi, sepanjang hidup mereka. Lam yabqa indahu raibun. Nah ini jawab syaratnya ya. Maka tidak akan pernah tersisa di hati mereka sedikit pun fi anna dzalika lam yakun muhtasiban bihilatin. Bahwasanya semuanya itu pasti nggak akan di Rasulullah raih dengan sebab kecerdasan belaka. Jadi pahami? Rasulullah itu orangnya, kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana indahnya beliau mengatur manusia ketika itu, bagaimana beliau luar biasanya merinci syariat, yang mana kemudian orang-orang berakal itu nggak akan bisa untuk menyusul beliau dalam hal itu. Maka kita akan tahu bahwasanya beliau meraih itu semua bukan karena sebab khilah, bukan karena sebab sekedar kecerdasan. Wa annahu la yatasawwaru dzalika illa bil istimdadi min ta'didi samawiyin wa quwwati ilahiyyin. Dan tidak akan tergambar itu semua melainkan karena sebab beliau mengambil dari ta'yidi samawi, pertolongan dari langit dan kekuatan ilah. Artinya yang beliau lakukan semua itu karena beliau itu rasul, karena beliau dibimbing oleh wahyu. Wa inna dzalika la yasihu limulabbasin wala kadzabin. Dan sesungguhnya itu semua tidak akan pernah pantas diraih oleh orang yang penipu dan pendusta. Bal kanat sama iluhu wahwaluhu syawahida qati'atan bisidqihi. Bahkan semua syama'il beliau, semua karakter beliau, semua keadaan beliau itu adalah saksi, adalah bukti yang jelas, yang terang atas kejujuran beliau alaihi salatu wassalam. Nah, apa saja mukjizatnya? Kita lihat. Wa min a'dhami mu'jizati, dan di antara mukjizat beliau yang terbesar, wa audahi dalalatiha, dan yang paling jelas dalilnya adalah Al-Qur'anul Aziz, adalah Al-Qur'an. Kenapa? Alladzi ajaza al-khalaiqu anil ityani bimithlihi. Yang mana seluruh makhluk itu enggak ada yang mampu untuk membuat tandingan. Membuat tandingan. Wa mu'jizu. Wa mu'jizatu kullu nabiyyin in qada bibihabihi. Dan mukjizat seluruh nabi itu selesai dengan wafatnya para nabi tersebut. Mukjizatnya Nabi Musa itu selesai ketika Nabi Musa wafat. Artinya mukjizatnya itu nggak bisa disaksikan oleh kecuali orang-orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Nabi Musa membelah laut, yang bisa ngelihat ya orang itu. Setelah itu kita cuma diceritakan. Yang bisa melihat mukjizatnya Nabi Nuh membuat kapal ya orang zaman Nabi Nuh. Yang bisa melihat mukjizatnya Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar ya orang yang hidup di zaman Nabi Ibrahim. Tapi mukjizatnya Rasulullah itu kekal abadi. Wahadal mu'jizu baqin abadan. Mukjizatnya Rasulullah itu kekal selama-lamanya. Nah, kenapa Al-Quran itu disebut mukjizat? Karena Al-Quran itu memiliki bahasa yang luar biasa. Memiliki bahasa yang indah. Kalau teman-teman pernah merenungi, kok bisa Al-Quran itu disebut nggak ada yang bisa menandingi? Karena teknik bahasa Al-Quran itu nggak ada yang bisa menanding. Di dalam gaya bahasa Al-Quran itu ada yang namanya ijaz, ada yang namanya itnab. Salah satu gaya bahasa dalam Al-Quran. Ijaz itu menyebut dengan ringkas, yang harusnya dibaca atau disebutkan secara rinci, tapi disebut secara ringkas. Kenapa? Karena nggak penting. Karena nggak penting. Sebaliknya ada yang namanya itnab. Itnab itu di dalam Al-Quran ada
hal-hal yang disebut secara, kalau bahasa kita itu sebenarnya nggak penting, tapi sebenarnya itu ada keindahan. Contoh, contoh ijaz. Contoh ijaz, contoh sesuatu yang disebutkan secara ringkas di dalam Al-Quran. Ini kita bahas mukjizatnya Al-Quran ya. Itu surat Nuh, ayat ke-25. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Surat Nuh ya. Surat Nuh ayat ke-25. Kata Allah, "Mimma khati'atihim." Disebabkan kesalahan kaum Nabi Nuh, ughriqu. Kata Allah, ughriqu. Mereka ditenggelamkan. Wadukhilu naron. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansar. Dan mereka nggak mendapati bagi mereka itu seorang penolong pun selain Allah. Lihat bahasa ughriku fa udkhilu. Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh, kemudian Allah masukkan neraka. Kan urutannya sebenarnya nggak gitu. Habis Allah tenggelamkan, ya mati dulu kan gitu kan. Habis mati, mereka masuk alam barzah dulu. Habis masuk alam barzah dulu, ditanyain malaikat dulu. Ditanyain malaikat dulu, kemudian habis ditanyain malaikat, mereka dihisab. Habis mereka dihisab, mereka dibangkitkan, dihisab, kemudian diberikan hukuman, baru masuk neraka. Kan harusnya urutannya begitu. Tapi sama Allah tidak. Allah ringkas itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu urutannya. Nggak perlu kemudian disebutkan. Kalau disebutkan malah jadi aneh di dalam Al-Quran. Nah, ini salah satu ketinggian bahasa Al-Quran. Salah satu juga kebalikannya itu namanya itnab. Itnab itu disebutkan secara rinci padahal nggak perlu sebenarnya. Contohnya apa? Contohnya dalam surat Toha. Dalam surat Toha itu Allah Subhanahu menceritakan dialog antara Nabi Musa dan Allah. Dialog antara Allah dan Nabi Musa. Allah kan di surat Toha itu bertanya, "Fama tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Kalau kita ditanya begitu, kan kita jawabnya tinggal tongkat ya Allah. Tongkat. Tapi Nabi Musa jawabnya nggak gitu. Apa kata Nabi Musa? Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Itu jawabannya Nabi Musa. Padahal cukup menjawab tongkat. Tapi kata Nabi Musa apa? Ya Allah, itu adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, yang mana saya bersandar pada tongkat tersebut. Wa ahussu biha 'ala ghanami, dan saya rontokkan daun-daun untuk kambing-kambing saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan ada fungsi-fungsi yang lain. Kenapa Nabi Musa menjawab segitu panjangnya padahal cukup jawab tongkat? Jawabannya karena Nabi Musa sedang berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa sedang ngobrol sama Allah. Ibarat kita ngobrol sama orang yang kita cintai, sama orang yang kita senengin. Itu nggak mungkin kita ngomongnya pendek-pendek. Nggak mungkin kita ngomongnya pendek-pendek. Di WA sama istri gitu kan, jawabannya ya. Itu lagi marah itu. Itu lagi marah. Kalau seneng pasti pengennya ngobrol terus. Ya gitu Nabi Musa. Nah ini nggak ada yang seperti ini di kitab-kitab lain. Cuma ada di dalam Al-Quran. Makanya itu pentingnya kita mengerti Al-Quran. Kemudian kata beliau, wamin mu'jizatihi, dan di antara mu'jizat Rasulullah adalah insyiqaqul qamar. Beliau pernah membelah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, itu ya di dalam surat Al-Qamar. Wa nab'ul ma'i min baini asabihi. Kemudian pernah keluar air dari sela-sela jari beliau. Wa it'amuhu al-khalqal katsira min at-ta'amil yasir, dan beliau pernah memberikan makan orang banyak dari makanan yang sedikit. Pernah ya, kisahnya tahu ya. Beliau ambil kemudian tutup, dikasih orang, ambil, tutup, kasih orang. Cukup untuk orang yang banyak. Kemudian waram yuhu bisahayatin yasiratin fawa salat ila yunil khalqil katsir. Beliau juga pernah melemparkan debu-debu yang sedikit, tapi debu itu kena orang yang banyak, kena mata orang banyak. Kemudian wahaninul jizai ilaihi kama yahinu al-isyaru. Dan mukjizat beliau yang lain adalah al-jiza, batang pohon korma itu pernah menangis kepada beliau
sebagaimana unta yang hamil itu pernah menangis. Kemudian di antara mukjizat beliau adalah ikhbaruhu bil ghaibati fakanat kama qala. Beliau menghabarkan hal-hal yang gaib yang belum terjadi. Kemudian terjadi sebagaimana yang beliau katakan. Ya sebagaimana kita alami zaman sekarang. Yang beliau kabarkan jauh-jauh hari terjadi semua sekarang. Kemudian di antara mukjizat beliau adalah radda aina qatadata biyadihi fakanat ahsana ainaihi. Beliau pernah mengembalikan mata sahabat Qatadah yang keluar dari tempatnya, kemudian beliau masukkan lagi dengan tangan beliau. Kemudian mata Qatadah itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sahabat Qatadah matanya pernah lepas, kemudian sama Rasulullah diulangin lagi, dibalikin lagi. Kemudian fatafala fi aini aliyin radhiyallahu anhu wa huwa armadu fasoha min waqtihi. Rasulullah SAW pernah tafala, pernah meludah, meniup dengan sedikit ludah kepada matanya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu beliau sedang sakit mata. Fasohaan waktiha, fasohaan min waktihi. Dan Ali itu sembuh seketika itu. Sakit mata sama beliau diludahi, kemudian sembuh. Kalau kita jangan coba-coba ya, digampar orang. Ila ghairi dzalika, dan yang lain-lain minal mukjizat, dari mukjizat-mukjizat allati sya'at, yang mana itu tersebar, walam yujad sabilun ila kitmaniha, yang tidak ada jalan untuk menyembunyikan mukjizat-mukjizat. Artinya nggak bisa disembunyikan, saking banyaknya. Nas'alullahan an yuwaffiqana liiqtida'i bi akhlaqihi wa sifatihi. Kita meminta kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepada kita, supaya kita bisa apa? Bisa meneladani beliau, meneladani akhlak beliau dan sifat-sifat beliau. Innahu karimun mujibun. Sesungguhnya Allah itu maha dermawan lagi maha mendengar doa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai pembahasan tentang akhlak dan mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau ada pertanyaan silakan sedikit. Kalau tidak ada kita akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah pernah marah? Ya. Baik. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu disebutkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Beliau marah itu kalau hal-hal yang kaitannya dengan agama. Kemarin juga disebutkan sebenarnya di kitab ini juga, di pembahasan yang sebelumnya, itu disebutkan beliau marah, tapi marahnya itu kaitannya dengan agama. Jadi kalau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dilanggar, maka beliau itu marah. Beliau itu marah. Bentar, mana ya? Ya pokoknya intinya beliau itu marah kalau itu kaitannya dengan agama. Tapi kalau kaitannya dengan sehari-hari, beliau itu selalu memaafkan, Baik. Nah ini, wa man taqama li nafsihi illa an tantahika haramatullah. Dan beliau tidak pernah mendendam, tidak pernah marah karena dirinya sendiri, kecuali kalau keharaman Allah itu dilanggar. Nah, itu akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan, sudah masuk waktu Isya di tempat kami. Yang benar kita akhiri, yang benar tanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.